Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 171-175. Ketika dia pulang kerja di sore hari, Yvonne tidak naik mobil Dev untuk pulang, tetapi naik taksi dan pergi. Gadis ini, apa yang terjadi? Hari ini, Dev berkata dengan suara rendah. Dia merasa bahwa Yvonne tidak memiliki energi sepanjang harinya. Dan dia tidak berbicara pada dirinya. Setelah kembali ke rumah, Dev hanya mengganti pakaiannya. Dan Yuki mengendarai mobil untuk menjemputnya. Di komunitas bobrok ini, ada mobil mewah yang diparkir di pintu, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Wanita kaya siapa ini? Mengapa Anda mengemudi ke komunitas kami yang rusak? Bukankah itu karena pemuda di komunitas itu, orang-orang memiliki uang? Sekilas, bagaimana mungkin mereka melihat pemuda di komunitas kita? Di gerbang, sekelompok wanita tua duduk. Komunitas tentang apa-apa. Melissa ada di antara mereka. Dan dia sangat ingin tahu siapa yang akan dijemput oleh mobil itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar keluar dari komunitas dan masuk ke mobil, dia tercengang. Melissa, itu Dev, anak dari Edward kan? Dia menemukan seorang wanita kaya yang menjadi pacarnya. Saya ingat bahwa Dev memiliki hubungan yang baik dengan Yvonne Anda. Apa yang terjadi? Orang-orang muda hari ini, semuanya serakah akan kesombongan. Beberapa wanita tua mengomel. Dan Melissa sedang buru-buru untuk pulang. Dia ingin bertanya kepada putrinya, apa yang sedang terjadi? Dev masuk ke mobil Yuki dan pergi jauh-jauh ke pinggiran kota Hongcheng, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Elias Gu. Tidak ada pembangunan di sini. Ada bungalow bertingkat rendah di mana-mana, dan tidak terlalu bagus. Setelah lebih dari 1 jam, Dev tiba di tempat itu, dan saat ini Elias Gu sudah menunggu. Dev melihat ke tempat ini dan tidak bisa mempercayai identitas Elias Gu, bahwa masih ada teman di tempat seperti itu. Tuan Chen melihat Dev tiba. Elias Gu menyambutnya dengan sangat sopan, dan di samping Elias Gu ada juga seorang lelaki tua dengan pelipis putih. Tetapi aura dan pakaian lelaki tua ini sangat berbeda dari Elias Gu. Song tua. Ini Tuan Chen yang saya katakan. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Elias Gu berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Ketika Song tua melihat Dev, dia melihat wajah, dan wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dalam kesannya, orang yang sebagai pria baik oleh Elias Gu dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik, pasti seorang profesor tua, ahli tua, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia hanya seorang anak kecil. Song tua. Song tua. Elias Gu berteriak 2 kali. Lagi ke Song tua yang linglung. Oh, Song tua bereaksi, dan buru-buru mengambil alih oleh yang kering dan keriput, dan berkata kepada Dev, halo, Tuan Chen. Dev berjabat tangan dengan Song tua, sedikit mengangguk, dan menyapa, Tuan Chen. Istri Song tua ada di rumah. Anda bisa melihatnya. Elias Gu berkata, biarkan
Song Tua memimpin, dan Elias Gu mengikuti. Dev makhluk. Dan pada saat yang sama menjelaskan hubungannya dengan Song Tua. Ternyata Elias Gu teman kecil Song Tua. Di masa lalu, ketika Elias Gu masih kecil, dia juga tinggal di bungalow bertingkat rendah ini. Sudah beberapa dekade kemudian, Elias Gu pergi ke sekolah dan berjalan keluar dari sini. Dan perlahan memasuki dunia politik lagi. Dan tidak banyak kontak dengan beberapa teman lama di masa lalu. Setelah Elias Gu pensiun, dia kembali ke Hongcheng dan berhubungan dengan mantan teman-temannya. Elias Gu pernah ingin membantu Song Tua keluar dari sini dan membeli rumah di kota. Tetapi Song Tua enggan pergi dari sini. Permintaan dewa sudah berakhir. Keduanya sering minum teh dan bersama-bersama. Meskipun Song Tua menjalani kehidupan yang lebih miskin, dia menjalani kehidupan yang memuaskan. Dia tidak pernah bertanya kepada Elias Gu. Tetapi hanya beberapa hari yang lalu, Song Tua menemukan Elias Gu dan ingin bertanya kepada Elias Gu, Tuhan untuk menemukan seorang dokter terkenal untuk mengobati istrinya. Elias Gu memiliki kontak jaringan yang luas dan wajah yang besar, sehingga tidak sulit untuk menemukan dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik. Tetapi setelah Elias Gu mendengar tentang kondisi istri Song Tua, dia langsung menduga bahwa istri Song Tua tidak boleh sesederhana sakitnya. Jadi saya menemukan Dev segera di bawah bimbingan Song Tua. Dev dan yang lainnya tiba di halaman kecil. Halamannya sangat kecil, dengan hanya 3 rumah, bata dan ubin. Ada ayam dan bebek di sudut halaman. Ada bau yang tidak menyenangkan di udara. Begitu dia di halaman, Yuki sedikit mengernyit dan menutup mulut dan memasuki mulut. Yuki, yang jarang datang ke tempat seperti ini, tidak tahan dengan baunya. Tetapi Dev tidak merasakan apa-apa. Berita, dia telah tinggal di pedesaan selama lebih dari 10 tahun. Bertahun-tahun kemudian, saya mengikuti ibu saya ke kota. Begitu Dev dan yang lainnya memasuki ruangan, mereka mendengar seorang wanita menangis di kamar sebelah kiri. Suara itu melengking, terutama menakutkan. Ah! Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku Ibu Suri. Sekarang. Dan aku akan menghukummu sampai mati. Suara wanita itu menangis dan membujuk, yang membuat Yuki sangat pucat, sehingga dia menggenggam erat lengan baju Dev dengan satu tangan. Dia menyesal datang bersamanya. Song Tua membuka pintu di sebelah kiri dan melihat seorang wanita tua berusia 60-an, sudah penuh dengan rambut putih dan wajah keriput, yang berteriak gila. Hanya ada satu tempat tidur di kamar itu, dan tidak ada yang lain. Dan wanita tua itu mengunjungi tempat tidur segera setelah melihat seseorang masuk. Siapa kamu? Berani membobol istanaku? Aku akan menangkapmu. Wanita tua itu meraung dengan mata terbelalak. Istri, aku mencari seseorang untuk datang menemui doktermu. Jangan membujukmu lagi. Sang suami biasa menghibur istrinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa wanita tua itu melangkah maju dan menggigit Song Tua dengan ganas, dan kemudian berlari ke sudut. Hei, melihat ini, Song Tua menghela nafas tanpa daya. Sudah berapa lama istrimu seperti ini? Apa dia sudah gila sepanjang waktu? Dev bertanya pada Song Tua. Sudah 7 atau 8 hari. Tidak selalu seperti ini. Kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk. Tetapi, sekarang waktu yang baik.
berkurang. Song tua berkata dengan wajah sedih. Ku dengar Penatua Gu berkata bahwa kamu kembali setelah pergi ke kuburan. Dan istrimu seperti ini. Dev terus bertanya. Song tua mengangguk ya. Istri saya selalu mengatakan bahwa dia memiliki waktu beberapa hari yang lalu. Jadi, saya membawanya ke kuburan untuk melihatnya. Tetapi yang tahu bahwa itu seperti ini di malam hari. Tuan Chen, putra Song tua, mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Gu buru-buru menjelaskan kepada Dev. Dev memandang Song tua dan istrinya. Dan ada rasa iba di hatinya. Kehilangan anak usia tua adalah hal yang paling menyedihkan. Apakah sesuatu yang aneh terjadi setelah kamu pergi ke kuburan? Dev bertanya. Song tua berpikir. Lalu, menghadapkan kepala tidak. Semuanya cukup normal. Tidak ada yang terjadi. Tuan Chen, istri Song tua, menjadi hantu. Penatua Gu bertanya dengan suara rendah. Aku akan melihatnya dulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan tas dengan deret jarum perak di dalamnya. Segera, Dev mengeluarkan jarum perak dan berjalan menuju wanita tua di sudut. Melihat ini, Song tua buru-buru berdiri di depan Dev. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai istriku menyerangmu. Dia tidak mengenali siapapun. Sekarang, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Dev tersenyum sedikit ketika Dev berada di depan wanita tua itu. Wanita tua itu tiba-tiba melangkah menuju Dev dan hendak menggigit jarum perak di Dev. Menusuk leher wanita tua itu. Dan wanita tua itu tangan. Dan kemudian masalah di tempat tidur dengan bunyi gedebuk. Melihat ini, Song tua terkejut dan mengejutkan istrinya dengan kuat. Melihat istri tidak bergerak, Song tua menjadi terburu-buru dalam dan segera berteriak pada Dev, apa yang kamu lakukan pada istriku? Apakah dia mati? Song tua sangat marah dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu pada Dev. Melihat ini, Elias Gu buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Song tua. Song tua, Tuan Chen, merawat istrimu. Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Istrimu baru saja pingsan dan dia akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk langsung di tempat tidur dan meletakkan satu tangan di nadi wanita tua itu. Dan kemudian kekuatan spiritual murni ditransmisikan dari tubuh Dev ke tubuh wanita tua itu. Jika wanita tua itu adalah hantu kekuatan spiritual, Dev pasti akan dapat memaksa hantu itu keluar. Tetapi Tuhan tidak peduli bagaimana Dev meningkatkan transmisi kekuatan spiritual. Wanita tua itu tidak bergerak dan tidak bereaksi sama sekali. Dev sedikit mengernyit. Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Pada awalnya, Dev juga berpikir bahwa wanita tua itu adalah hantu. Dan dia hanya perlu memaksa hantu itu keluar. Dan kemudian menyerap dan memperbaikinya sendiri. Tetapi sekarang wanita tua itu bukan hantu. Tuan Chen, Elias Gu, melihat bahwa tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Dan ekspresi Dev sedikit salah. Jadi dia memanggil dengan lembut. Pada saat ini, Yuki juga dengan berani berdiri di belakang Dev. Meskipun dia takut, dia masih penasaran untuk melihat seperti apa hantu itu. Tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali. Dan suasana di semua ruangan menjadi sedikit. Dev secara perlahan menarik tangannya. Dan ada
Noda keringat samar di dahinya. Dia hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Membuatnya merasa sedikit lelah. Dia tidak histeris. Aku memeriksa yang lain. Setelah Dev berbicara, dia mengambil jarum perak dan, dengan lembut, menusukkannya ke tangan wanita tua itu. Dan kemudian, perlahan memutarnya. Segera, hampir semua jarum perak langsung ke tangan wanita itu. Setelah beberapa saat, Dev mengeluarkan jarum, dan pada saat ini setetes darah hitam keluar dari perak tangan wanita tua itu. Melihat darah hitam dari wanita tua itu, semua orang terkejut, terutama Song tua, yang tertarik dan ingin berbicara, tetapi takut mengganggu Dev. Tuan Chen, ada apa? Elias Gu juga sedikit bingung. Bagaimana mungkin orang normal memiliki darah hitam? Ini adalah gejala keracunan. Gangguan saraf disebabkan oleh keracunan. Jadi gila. Dev menjelaskan. Keracunan. Penatua Gu. Informasi. Lalu membocorkan Song tua dan berkata, Song tua, apa yang istrimu makan sebelum dia sakit? Bagaimana dia bisa diracuni? Song tua mengerutkan kening dan mengamatinya dengan hati-hati. Lalu, mengerjakannya. Saya tidak makan apa-apa. Ketika saya kembali dari kuburan, saya hanya makan makanan sederhana. Dan saya juga makan. Mengapa saya tidak? Kali ini, Elias Gu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa membocorkan Dev. Ingat, setelah istrimu pergi ke kuburan, apakah dia makan atau minum air, buah-buahan pembohong dan rumput, atau dia menyentuh sesuatu? Dev bertanya pada Song tua dengan sungguh-sungguh. Tidak, tidak ada. Tidak ada yang menyentuh. Hanya saja ketika Song tua menjawab, matanya mengelak, dan dia tidak berani mengungkapkan langsung ke arah Dev. Melihat Song tua seperti itu, Dev tahu bahwa dia pasti berbohong, karena pihak lain tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Dev mengasihani mereka, tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka. Karena itu masalahnya. Kamu harus mengundang tabib yang lain. Aku tidak bisa melihat penyakit ini. Dev mengemasi jarum perak dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Song tua sedikit panik. Dan Elias Gu juga. Bahwa Song tua sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jadi dia meraung pada Song tua. Song tua, saya meminta Tuan Chen untuk merawat istri Anda. Tetapi Anda masih tidak jujur. Apakah kamu berencana untuk membiarkan istrimu mati? Song tua tampak malu, memandang istrinya di tempat tidur. Dan akhirnya, menggertakkan giginya. Kami memang melihat sesuatu di kuburan. Dan kemudian istriku mengambilnya dan membawanya ke rumah. Apa? Elias Gu dan Dev bertanya. Serempak. Ini Ganoderma lucidum. Kelihatannya sangat besar. Seperti Ganoderma lucidum liar. Tapi sedikit berbeda dari Ganoderma lucidum lainnya. Istri saya berpikir benda ini pasti sangat berharga. Jadi, dia membawanya kembali. Song tua berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Di mana benda itu? Perlihatkan padaku. Dev berkata. Song tua mengangguk, berjalan keluar dari ruangan, dan segera datang dengan botol besar di tangan. Di dalam botol kaca, memang ada sesuatu yang habis dari Ganoderma lucidum. Tapi Ganoderma lucidum ini tidak terlihat seperti tanaman. Ganoderma macam apa ini? Ini jelas tumpukan daging busuk. Setelah Yuki melihat isi botol kaca, dia hampir memuntahkannya. Ini bukan daging busuk. Ini memang tanaman tumbuh di tanah. Tapi sepertinya
produk daging. Dengan mengatakan itu, Song Tua membuka botol kaca dan mengeluarkan benda itu. Song Tua, hati-hati dengan racunnya. Elias Gu buru-buru berteriak ketika dia mengatakan bahwa Song Tua benar-benar akan mengambil sesuatu. Dengan melihat langsung, tidak apa-apa. Saya sudah pernah memegangnya. Jika beracun, aku akan diracuni. Sejak lama, Song Tua tidak menganggapnya serius dan langsung mengeluarkan benda yang mirip dengan Ganoderma lucidum. Kalau begitu, tidak mungkin istrimu diracuni. Dengan hal semacam ini, Elias Gu menganalisisnya. Karena Song Tua tidak ada teracuni dengan itu, istrinya akan diracuni jika dia tidak bisa menyentuhnya. Tidak apa-apa untuk menyentuhnya, tetapi menggigitnya akan diracuni. Dev berkata, mengambil sesuatu yang mirip dengan Ganoderma lucidum di tangan Lao Song, membaliknya dengan lembut, dan melihat bahwa di bagian bawah ada celah kecil pada benda itu. Jelas itu digigit oleh seseorang. Ketika Song Tua melihat celahnya, dia langsung terkejut. Sudah lama saya katakan padanya bahwa benda yang tidak diketahui ini tidak dapat dimakan dengan mudah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan diam-diam menggigitnya. Song Tua menyesalinya dan terus memukuli dirinya sendiri. Song Tua, jangan salahkan dirimu. Tuan Chen akan punya solusi. Elias Gu menghentikan Song Tua, lalu berbalik ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, benda apa ini? Ini tidak terlihat seperti Ganoderma lucidum. Dev tangan dan mengambil benda seperti Lingzi di tangan Song Tua dan meremasnya dengan lembut. Benda yang mirip Lingzi itu tampak bergerak sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ini disebut Wutu Rouzi, juga dikenal sebagai Rou Lingzi. Setiap tempat di mana Feng Shui kuat dan kekeruhannya tidak akan seimbang untuk menumbuhkan hal semacam ini. Meskipun demikian, ini juga tumbuhan. Ia memiliki mata seperti binatang dan dapat segalanya di dunia luar. Ganoderma lucidum daging. Ini disebut Tai Sui di satu mata, dan mata hijau di kedua. Selama tumbuh, memiliki semua panca indera, itu akan menjadi Ganoderma, daging aconitum. Hal semacam ini sangat langka dimakan oleh hewan lain. Sangat sedikit yang bisa tumbuh menjadi bentuk. Benda ini sangat indah, dan semuanya menggunakan bangkai tanah sebagai nutrisi, sehingga memiliki peluang tinggi untuk tumbuh di kecelakaan. Tidak beruntung. Saya hanya mengambil kecil. Jika tidak, bahkan jika Daluo immortal turun ke dunia, itu tidak bisa menyelamatkannya. Jangan lihat benda ini. Ini langka dan tidak memiliki nilai obat. Jika kamu merendamnya dalam anggur obat, aku takut kamu akan mati. Dev menjelaskan dengan hati-hati. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Lao Song bergidik dalam ketidakberuntungan. Karena istrinya sakit, dia tidak punya waktu untuk membuat anggur obat. Kalau tidak, dia akan mati. Tuan Chen, apakah itu berarti istri Song Tua bisa diobati? Elias Gu bertanya dengan suara rendah. Tunggu aku. Dev mengangguk, mengembalikan Ganoderma daging ke Lao Song, lalu mengeluarkan jarum perak dan mulai mengikatnya dengan cepat pada istri Song Tua. Setelah beberapa saat, istri Song Tua terbangun dan kemudian seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Dev menarik, mengambil kembali faktor jarum perak, dan memasukkannya kembali ke dalam tas kain. Oke, istirahat saja selama
beberapa hari dan istrimu akan baik-baik saja. Dev berkata kepada Song tua. Istri. Song tua buru-buru berteriak kepada istrinya. Wanita tua itu perlahan membuka mata. Dan setelah melihat beberapa orang di ruangan itu, dia berkata dengan ekspresi bingung, Song tua, mengapa begitu? Ada orang di sini. Oh, tidak apa-apa. Mereka di sini untuk melihatmu. Kamu baik-baik saja. Sekarang, istirahatlah. Melihat istrinya benar-benar baik-baik saja. Song tua berkata dengan gembira. Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari ruangan dan menuju halaman. Setelah Song tua keluar, dia ayak langsung ke Dev. Dev dan menunggu. Dan dia buru-buru mengangkat satu tangan untuk menahan Song tua, tanpa membiarkannya ayak. Dermawan, terima kasih atas bantuan Anda, keluarga. Kami tidak punya apa-apa, dan kami tidak tahu bagaimana membalas. Dermawan, Song tua terus mengikuti Dev untuk berterima kasih kepada kalian. Song tua sekarang sangat berterima kasih kepada Dev. Song tua, Tuan Chen tidak di sini untuk uang. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Elias Gu membujuk Song tua. Jika itu karena uang, Dev tidak akan datang. Ya, mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Song tua mengangguk lagi dan lagi. Lagi pula, dia melihat Yuki dan Dev datang dengan mobil mewah. Bagaimana mungkin mereka kekurangan uang? Saya akan menangkap beberapa ayam dan bebek untuk Tuan Chen dan kembali untuk merebusnya. Mereka semua dibesarkan oleh saya dan saya memberi mereka makan, kata Song tua. Dan dia akan menangkap beberapa ayam dan bebek untuk Dev. Dev buru-buru berhenti dan berkata, Paman Song, jangan sopan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kamu, memberiku Ganoderma lucidum, aku bisa membayarnya. Song tua memulai dan melakukan pengungkapan. Dev bingung Tuan Chen. Menjawab Anda mengatakan bahwa ini tidak memiliki nilai obat. Dan apakah itu buruk? Apa yang Anda ingin hal ini? Benda ini jelas tidak berguna di tangan orang biasa. Tapi aku membutuhkannya untuk aku berlatih. Dev hanya bisa menggunakan hal semacam ini dalam latihannya. Jika dia dapat menyerap esensi Ganoderma lucidum, Dev percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Karena untuk Tuan Chen, itu akan berguna. Saya akan memberikannya secara langsung. Benda itu akan dibuang di tangan saya. Saya tidak berani membiarkannya di rumah tanpa ragu-ragu. Song tua memberikan Dev Ganoderma lucidum di tangan. Dev ingin memberikan uang kepada Song tua, tetapi Song tua menolak dan tidak ada uang sama sekali. Setelah meninggalkan keluarga Song tua, Yuki sedikit kecewa. Saya pikir saya bisa melihat beberapa hal baru, tetapi tidak ada apa-apa. Melihat ekspresi kecewa Yuki, Dev tersenyum ringan. Ada begitu banyak hantu, tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk melihatnya, jangan pingsan karena ketakutan. Dengan kamu melindungiku, aku tidak akan pingsan. Yuki tersenyum pada Dev. Setelah mengirim Dev pulang, Yuki langsung pergi. Dan tepat setelah Dev naik ke atas, di belakang pohon besar di komunitas halaman, Yvonne perlahan menunjukkan sosoknya, mengungkapkan punggung Dev dengan perasaan campur aduk. Dia diam-diam menunggu Dev di sini untuk waktu yang lama. Dia ingin melihat siapa wanita ini. Tetapi karena terlalu gelap, Yuki tidak turun dari mobil. Dan
Yvonne masih tidak bisa mendapatkan keinginannya. Putriku, pulanglah. Jika Dev benar-benar memilih gadis kaya, itu juga pilihan. Dia, Melissa dengan lembut selap bahu Yvonne dan berkata, "Ya." Yvonne mengangguk. Matanya sudah basah. Setelah Dev pulang, istirahatlah lebih awal. Sabtu, dia kebetulan pergi ke villa Bukit Indah, di mana energi spiritualnya relatif penuh, dan tidak ada yang mengganggunya. Dia baru menyerap esensi daging Ganoderma lucidum ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.